Saudara, kemenangan dengan skor 4-1 Timnas Indonesia atas Yordania di ajang Piala Asia U23 memantapkan Garuda Muda melaju ke babak perempat final. Dini hari nanti Timnas Garuda akan menghadapi Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Kalau kita lihat melawan Korea Selatan, Garuda Muda akan diperkuat oleh Hernando Ari, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, dan Nathan Choan. Sementara Korea akan menurunkan pemain bintangnya seperti Jeon Sang-bin dan juga Hong Young-san dan Kim Min-woo. Kalau kita lihat pelatih tim Shin Tae-yong ini kemungkinan akan kembali menerapkan formasi 3-4-2-1. Sementara pelatih Korea Selatan Hwang Sun-hong akan menurunkan formasi 4-2-3-1. Bagaimana kesiapan dan peluang Timnas Indonesia menghadapi Korea Selatan di babak perempat final pada ajang Piala Asia U23 dini hari nanti, kita akan bahas bersama Sumarji, manajer Timnas Indonesia, usai tayangan berikut. Malam ini Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Korea Selatan jelas bukan tim semenjana. Di turnamen ini mereka 4 kali jadi semifinalis dan jadi juara pada 2020. Namun Timnas Garuda Muda tak gentar. Kapten Timnas Rizky Ridho yakin akan memberikan penampilan terbaik untuk melaju ke semifinal agar membuka peluang lolos ke Olimpiade Paris. Besok semua pemain sudah siap untuk menampilkan yang terbaik. Kita akan ikuti instruksi dari coach untuk pertandingan besok, dan ya semoga kita bisa menang dan lanjut sampai ke target kita, yaitu lolos ke Olimpiade. Beratnya laga lawan Korea Selatan diakui pelatih Timnas Shin Tae-yong. Namun bagi Shin, laga lawan Korsel juga punya sisi emosional. Pasalnya dia merupakan warga Korea yang juga pernah menjadi juru taktik tim berjuluk Taeguk Warriors tersebut. 이런 경험이 처음이기 때문에 뭐라고 얘기는 못할 수 있겠지만 솔직한 심정은 상당히 힘듭니다. 힘들고 제가 한국 대표팀을 맡지 않았다면 그런 마음이 덜 들었을 텐데 한국에서 언더20, 언더23 A 대표팀 모든 연령대 대표팀이나 대표팀을 다 하다 보니까 오히려 항상 대회를 나가게 되면 우리 애국가를 크게 불렀고 선수들과 같이 한마음 한뜻으로 모든 경기에 임했고 했기 때문에 우리 대한민국과 경기한다는 게 상당히 힘듭니다. Sementara pelatih Korea Selatan Hwang Sun-hong menilai Indonesia telah jadi tim bagus di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Korea Selatan harus waspada agar bisa memenangi laga ini. 네, 신 감독 저번 일본전 할 때 그러니까 와서 만나서 얘기했고요. 만날 수도 있다고, 8강에서 만날 수도 있을 거라고 서로 얘기했고, 근데 그게 또 현실이 됐고. 하지만 승리를 해야 되는 경기이기 때문에 승리를 위해서 준비할 거고, 인도네시아도 마찬가지일 거고, 신태용 감독이 인도네시아를 너무 좋은 팀으로 만들어놔서 저도 보고 상당히 좀 놀랐는데 좋은 팀이라고 생각합니다. 그리고 좋은 퍼포먼스를 보여주고 있고 굉장히 경계하고 우리가 준비를 해야 승리할 수 있는 팀이라고 그렇게 생각하고 있습니다. Timnas U23 Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi Korea Selatan. Setidaknya ada 3 pemain yang memainkan peran penting di laga ini. Pertama, penjaga gawang Hernando Ari yang tampil bagus dalam pertandingan melawan Australia dan Yordania. Lalu untuk lini tengah, Timnas akan bertumpu pada Nathan Choan. Pemain ini mampu memutus serangan lawan dan kerap melepaskan umpan dan tendangan berbahaya ke daerah pertahanan lawan. Sementara lini depan Timnas akan mengandalkan Marcelino Ferdinand yang dalam pertandingan melawan Jordania mampu menunjukkan penampilan terbaiknya. Sementara Korsel akan turun dengan striker andalan mereka Lee Yong-jun yang saat ini merupakan salah satu top skor Piala Asia U23 dengan 3 gol. Selain itu ada juga gelandang Jeong Sang-bin yang bermain untuk tim Liga Amerika Serikat Minnesota United. Lalu ada Yeom Ji-sung, ujung tombak 21 tahun dari klub Gwangju FC. Pengamat sepak bola Firzi Idris menyebut Timnas perlu mewaspadai serangan Korsel. Pasalnya Korea Selatan merupakan tim yang sangat efektif dalam menyerang.
cetak gol ketika melawan China, dia menang 2-0, dia mencetak gol dari hanya 3 atau 4 tembakan on target. Jadi mereka adalah tim yang sangat efisien depan gawang. Jadi selama ini kita bergantung juga kepada penyelamatan hebat Hernando Ari, tapi kalau misalnya penyerang Korea yang tentu levelnya saya yakin 1-2 level di atas Australia dan Qatar dan juga Yordania, disitulah kita harus hati-hati. Timnas Indonesia telah menunjukkan penampilan yang apik di penyisian grup B. Di babak perempat final, kita berharap Garuda dapat tampil tetap percaya diri. Saudara, timnas Korea Selatan bukan lawan mudah, namun timnas Garuda pun sudah menunjukkan penampilan yang baik di penyisihan. Bagaimana peluangnya kita akan bahas bersama dengan pengamat Bung Kusnaini. Selamat malam Bung Kus. Selamat malam Livi. Bung Kus, jadi bagaimana Anda melihat persiapan dari para pemain kita melawan Korea Selatan nanti malam, dini hari? Iya, ini saya pikir persiapannya sih sebetulnya cukup baik ya, terutama setelah Nathan Chuaon dipastikan bisa kembali bergabung dengan tim, meskipun mungkin agak sedikit terpengaruh oleh perjalanan yang cukup panjang sesudah bolak-balik ke Belanda, tapi saya pikir kehadiran Nathan akan memberikan dampak yang positif ya, tidak hanya secara permainan, tapi juga secara mental. Pemain-pemain kita akan merasa bahwa timnya lebih lengkap dengan kehadiran Nathan. Dan memang secara faktual mungkin melawan Korea Selatan kita beruntung, karena seperti hanya ketika melawan Jordania kita akan memiliki tim yang lengkap. Ramadan Sananta yang sebelumnya absen kartu merah juga sudah bisa dimainkan. Kemudian di sisi yang lain pemain-pemain yang biasa menempati posisi sebagai starter semuanya bisa main. Hernando, Rizky Ridho, Ferrari, kemudian Justin Hubner. Kemudian di kanan ada Fajar Faturrahman, di tengah ada Ivar Jenner, Nathan juga bisa main, di kiri ada Pratama Arhan. Di depan Witan bisa main, Rafael bisa main, dan tentu saja di kiri ada Marcelino. Semua bisa main. Ini sebuah hal yang positif yang membuat kita cukup optimis bisa tampil memberikan perlawanan kepada Korea Selatan. Bungkus, selain tadi Anda katakan tim kita, pemain kita ini lengkap begitu. Tapi kan kita juga punya keuntungan Shin Tae-yong yang juga sangat paham dengan sepak bola Korea Selatan. Menurut Bungkus, ini apakah kemudian akan jadi satu nilai plus bagi para pemain kita nanti malam? Iya, itu keuntungan terbesar kita ya. Kita punya pelatih yang mengetahui kultur sepak bola Korea Selatan, bahkan mungkin mengenal satu persatu pemain-pemain yang ada di tim Korea Selatan U23. Di sisi yang lain, mungkin kelemahan kita adalah bagi Indonesia ini pertama kalinya main di level yang bisa dibilang level cukup tinggi ya, babak 8 besar di Piala Asia. Itu kita belum pernah alami. Sementara Korea Selatan sudah terbiasa main di level ini. Jangan lupa bahwa Korea Selatan adalah tim yang menjadi juara Piala Asia U23 tahun 2020. Korea Selatan U23 juga tim yang menjadi juara di Asian Games 2022. Artinya bagi mereka bermain di level seperti ini, di fase knockout itu sudah sangat biasa. Sementara Indonesia, ini pertama kalinya kita main di fase knockout. Sehingga mungkin tantangan terbesar bagi kita adalah kita punya pemain-pemain yang secara belum berpengalaman, mungkin secara faktual mereka belum berpengalaman di level ini. Tapi di sisi yang lain mereka punya motivasi besar karena mereka punya pelatih yang tahu sepak bola Korea Selatan, dan saya pikir pemain-pemain juga ingin membuat sejarah dengan membawa tim ini lolos ke Olimpiade. Motivasi kita itulah keunggulan kita. Nah, dari sisi ranking mungkin kita masih ada di bawah Korea Selatan. Dari sisi pengalaman juga tadi Bungkus sudah jelaskan bahwa kita masih ada di bawah Korea Selatan. Tapi apa kelemahan Korea Selatan yang bisa jadi nilai plus selain tadi Shin Tae-yong yang memahami sepak bola Korea Selatan, pemain kita utuh? Ya, ekspektasi tentunya sangat tinggi kepada Korea Selatan ya. Bagi tim seperti Korea Selatan, mencapai final biasanya merupakan standar penampilan mereka, tidak hanya di level U23 tapi juga di timnas senior. Tapi bagi Indonesia mencapai 8 besar saja sudah merupakan sebuah kebanggaan. Artinya beban bagi Korea Selatan sangat berat. Jadi tuntutan atau ekspektasi publik di Korea Selatan sangat tinggi, sehingga itu bisa menjadi beban bagi para pemain. Karena para pemain Korea Selatan U23 rata-rata pemain yang baru bermain di level Liga Korea ya. Memang ada yang bermain di Minnesota, memang ada juga yang bermain di Eropa, tapi rata-rata bukan pemain yang cukup tinggi jam terbangnya. Beda dengan timnas Indonesia U23. 10 dari para pemain Indonesia U23 itu pernah bermain untuk timnas senior. Dan rata-rata mereka sudah main sebagai pemain utama di klub-klub Liga 1. Jadi pengalaman bertanding pemain-pemain yang sekarang berada di Indonesia U23
itu sebetulnya relatif lebih tinggi dibanding pemain-pemain yang memperkuat Korea Selatan U23. Oke. Walaupun mungkin level kompetisinya berbeda. Bungkus, catatan pertandingan sebelumnya untuk diperbaiki lawan Korea Selatan apa yang kemudian harus diperhatikan dan diwaspadai Indonesia? Ya, yang pertama penyelesaian akhir ya. Kita tahu bahwa Indonesia masih agak lemah dalam penyelesaian akhir. Dan yang kedua, pemain kita juga harus mengurangi kesalahan-kesalahan. Ini yang selalu saya ulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Kadang-kadang kita memberikan kesempatan lawan untuk memimpin lebih dulu karena kesalahan kita. Kemudian kita dipaksa untuk mengejar. Di pertandingan fase gugur seperti ini, mengejar gol akan selalu sulit bagi tim yang ketinggalan. Karena itu usahakan kita tidak membuat kesalahan yang memberi keuntungan lawan mencetak gol lebih dulu. Ibaratnya kalaupun kita kebobolan, itu dari sebuah proses yang memang dilakukan dengan baik oleh lawan, bukan karena kesalahan kita sendiri. Jadi hindari kesalahan-kesalahan yang tidak penting, dan yang lebih penting lagi tentunya lebih efektif dalam penyelesaian akhir. Oke Bungkus, prediksi skor berapa? Mudah-mudahan kita bisa menang 2-1. Amin. Kita doakan sama-sama dan kita nantikan dini hari nanti. Terima kasih Bungkus Naini sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Saudara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui